The eagle falls into apartments, and it has no other aim. The love and affection of the parents, it's always there all the time. Yesterday I met the carpenter, he ate apple and drank water. Respect your mother also father, in order to enter heaven later. Her hair is black and wavy, she looks pretty with the garments. How can your life be happy, if you're not respectful to parents? A bird is always flying, it looks for a great reward. Who is diligently studying, in the future he will be smart. I buy 2 shirts in black and gray, but they are wet due to water. The parents always pray, that you will success later. Sayalah Jenderal Ahmad Yani. Di bidang militer, saya mengantongi sederet prestasi, pernah menahan agresi militer pertama dan kedua Belanda. Pernah melumpuhkan pemberontak di ITII dan operasi Trikora di Papua Barat, serta operasi di Wikora menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Pernah menjadi Panglima Angkatan Darat. Saat itu saya menolak usul PKI yang menginginkan pembentukan angkatan kelima yaitu dipersenjatainya buruh dan tani. Karenanya, saya masuk dalam target penculikan dan pembunuhan PKI pada gerakan 30 September. Saat penculikan, pasukan Cakrabirawa menembaki tubuh saya hingga berlubang. Dengan tubuh yang penuh luka tembak, jenazah saya dibawa dan dibuang ke dalam sumur di lubang buaya. Nama saya Letjen Suprapto, pernah menjadi Kepala Staf Tentara dan Teritorial 4 di Penogoro, dan pernah menjadi Staf Angkatan Darat di Jakarta. Pasca pemberontakan Permesta Padam, saya ditugaskan ke Medan untuk menjadi Deputi Kepala Staf Angkatan Darat wilayah Sumatera. Saya salah satu perwira tinggi yang berseberangan dengan pemikiran pentolan PKI DN Aidit yang ingin mempersenjatai buruh dan tani. Karena alasan itulah, saya masuk ke dalam daftar jenderal yang harus dihabisi. Saya Letjen MT Haryono, dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, fasih berbicara bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Karena itu, saya pernah ditunjuk sebagai Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Saya aktif berjuang dengan para pemuda mempertahankan kemerdekaan. Saya juga vokal menentang PKI dan kroninya. Tak heran nama saya masuk ke dalam daftar jenderal yang akan diculik. Saya Letjen S. Parman, sangat menentang ide DN Aidit mempersenjatai tani dan buruh. Saya juga mengetahui semua rencana dan gerak-gerik PKI. Pernah ditawari bergabung dengan PKI tapi saya menolak dengan tegas. Saya termasuk ke dalam daftar jenderal yang harus dibunuh dikarenakan kakak kandung saya sendiri. Saya Maijen DI Panjaitan, pencetus lahirnya Tentara Nasional Indonesia, bersama pemuda lain membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Karir saya merangkak dari Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi, Kepala Staf Umum 4 Komandemen Tentara Sumatera. Saya menjadi target penculikan dan pembunuhan oleh PKI dengan mengenakan seragam lengkap, tubuh saya diberondong peluru dan jenazah saya diseret ke lubang buaya. Maijen Sutoyo Siswa Miharjo itulah saya. 1 Oktober 1965, saya diculik pasukan Cakrabirawa dan diseret ke markas PKI di lubang buaya. Setelah disiksa, saya dibunuh dan jenazah dibuang ke dalam sumur bersama 5 jenderal lainnya. Saya bergabung dengan militer sebagai polisi TKR yang merupakan cikal bakal polisi militer. Karir menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto.
Sayangnya saya dituding ikut membentuk Dewan Jenderal sehingga nama saya masuk ke dalam daftar perwira tinggi yang harus dihabisi. Saya adalah Kapten Pierre Tandean, ajudan Jenderal Nasution, akhirnya tewas diberondong dengan timah panas dari senjata Cakrawirawa. Pada peristiwa G30S, saya mengaku sebagai Jenderal Nasution ditangkap dan dibawa pasukan PKI ke Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, saya dibunuh dan dimasukkan ke sumur tak terpakai bersama 6 perwira tinggi Angkatan Darat lainnya. Anda pasti pernah melewati kuburan ini. Benar, ini terletak di lintasan Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Sematang Kede Alunire, Kecamatan Perak Timur. Anda tahu siapa yang disemayamkan di sana? Benar, itu adalah salah satu kuburan pahlawan Aceh bernama Teuku Nyak Umar. Teuku Nyak Umar adalah seorang pahlawan yang berasal dari Banda Aceh. Beliau syahid pada tahun 1918 Hijriah di saat terjadinya perang menghadapi kafir Belanda di kawasan Kuala Parit, Sungai Raya.